Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Haba Bapak dan Ibu di Aceh, apa kabar Bapak dan Ibu di Bogor, Medan, Jakarta, seluruh Sumatera, bahkan yang sedang berada di luar negeri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Ada satu kesempatan kecil yang sering kita anggap biasa, tapi ternyata nilainya sangat besar di sisi Allah. Ini tentang saya. Tentang momen ketika saya sering melewatkan hari-hari sunnah, tanpa sadar bahwa disitulah Allah sedang membuka pintu pahala yang luas. Bapak dan Ibu, besok adalah hari Kamis, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1447 Hijriah. Hari yang mungkin terlihat seperti hari biasa, tapi bagi orang yang memahami, ini adalah kesempatan untuk meraih pahala yang luar biasa melalui puasa sunnah. Seringkali kita berpikir, puasa hanya ada di bulan Ramadan. Setelah itu, kita kembali ke kebiasaan seperti biasa. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa ada hari-hari tertentu yang sangat dianjurkan untuk berpuasa, salah satunya hari Kamis. Saya teringat seorang bapak yang sederhana. Ia tidak selalu bisa melakukan banyak ibadah yang berat, tapi ia menjaga satu amalan kecil, yaitu puasa Senin dan Kamis. Ia berkata, "Saya tidak tahu amalan mana yang diterima. Jadi saya tidak ingin melewatkan kesempatan yang ringan tapi besar pahalanya." Bapak dan Ibu, dari situlah saya mulai memahami bahwa amalan kecil yang rutin seringkali lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang jarang dilakukan. Puasa Kamis mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar bagi hati dan kehidupan kita. Bapak dan Ibu, di video ini kita akan bersama-sama memahami keutamaan puasa Kamis, khususnya di bulan Syawal, serta hikmah besar di baliknya. Guys, mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan dalam kebaikan agar kita tidak melewatkan kesempatan yang bisa mendekatkan Bapak kita dan kepada Ibu Allah. yang dirahmati Allah, ada satu keutamaan puasa Kamis yang sering tidak kita sadari, bahwa di hari itulah amalan kita diangkat kepada Allah. Ini tentang saya, tentang saat saya mendengar hal ini untuk pertama kalinya. Dan hati saya langsung tersentuh, karena ternyata ada waktu tertentu di mana amal kita diperlihatkan kepada Allah. Bapak dan Ibu, dalam ajaran Islam, hari Senin dan Kamis adalah waktu diangkatnya amal-amal manusia. Maka Rasulullah sangat menyukai berpuasa di hari tersebut, karena beliau ingin saat amalnya diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Bayangkan Bapak dan Ibu, ketika amal kita sedang diperlihatkan, kita sedang dalam keadaan menahan diri, menjaga lisan, menjaga hati, dan mendekat kepada Allah. Betapa indahnya keadaan itu di sisinya. Saya teringat seorang ibu yang mulai rutin berpuasa Senin dan Kamis. Awalnya ia merasa berat, merasa tidak terbiasa. Tapi setelah ia memahami keutamaannya, ia berkata bahwa ia merasa lebih tenang setiap menjalankannya. Seolah ada perasaan dekat dengan Allah yang sulit dijelaskan. Bapak dan Ibu, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga melatih hati kita untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bersih. Di hari Kamis kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum amal kita diangkat. Kadang kita merasa hidup kita biasa saja, ibadah kita biasa saja. Tapi bisa jadi, di momen-momen seperti inilah Allah melihat kesungguhan kita. Bukan dari besar kecilnya, tapi dari keikhlasan kita. Bapak dan Ibu, jangan remehkan hari Kamis. Jangan anggap ini hari biasa. Karena bisa jadi, inilah kesempatan kita untuk mempersembahkan amal terbaik kita di hadapan Allah. Mari kita mulai dari yang sederhana. Niatkan puasa besok dengan hati yang tulus. Tidak perlu sempurna. Yang penting kita mau melangkah. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling mengingatkan dalam kebaikan agar setiap amal yang kita lakukan menjadi jalan mendekat kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu keutamaan besar yang sering tidak kita sadari setelah bulan Ramadan berlalu. Banyak dari kita merasa ibadah sudah selesai, padahal justru ada amalan lanjutan yang sangat istimewa. Ini tentang saya, tentang masa ketika setelah Ramadan saya kembali seperti biasa tanpa menyadari bahwa ada pahala besar yang masih terbuka lebar. Sawafar dan Nikan, puasa di bulan Syawal memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah mengajarkan bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu dilanjutkan dengan puasa di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun. Bayangkan Bapak dan Ibu, hanya dengan beberapa hari tambahan Allah memberikan pahala yang begitu besar.
Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Kita diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala besar dengan amalan yang sebenarnya tidak terlalu berat. Saya teringat seorang bapa yang selalu berusaha menyempurnakan puasanya di bulan Syawal. Ia berkata bahwa ia tidak ingin berhenti di Ramadan saja. Baginya, Syawal adalah bukti apakah ia benar-benar mencintai ibadah atau hanya semangat sesaat. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa ibadah bukan hanya tentang momen, tapi tentang kelanjutan. Apakah setelah Ramadan kita tetap menjaga hubungan dengan Allah, atau justru kembali menjauh? Puasa Kamis yang bertepatan dengan bulan Syawal ini menjadi kesempatan yang sangat indah. Kita bisa mendapatkan dua keutamaan sekaligus. Keutamaan puasa sunnah hari Kamis dan keutamaan puasa di bulan Syawal. Kadang kita merasa tidak mampu melakukan banyak amalan, tapi Allah selalu memberi jalan yang mudah, tinggal kita mau atau tidak mengambil kesempatan itu. Bapak dan Ibu, jangan sampai kita menyesal karena melewatkan kesempatan yang sebenarnya sangat dekat. Karena bisa jadi, amalan sederhana inilah yang menjadi penolong kita di akhirat nanti. Mari kita niatkan dari sekarang. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita ingin lebih dekat kepada Allah, karena kita ingin hidup kita lebih berkah dan hati kita lebih tenang. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan dalam kebaikan, agar setiap kesempatan yang Allah berikan tidak kita sia-siakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hal yang sering tidak kita sadari, bahwa amalan kecil yang kita lakukan hari ini bisa membawa dampak besar dalam kehidupan kita ke depan. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya menganggap puasa sunnah sebagai hal biasa, tanpa memahami bahwa ia bisa mengubah cara hidup saya perlahan. Bapak dan Ibu, ketika seseorang mulai membiasakan diri berpuasa, ada perubahan yang terjadi tanpa disadari. Ia menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih mampu mengendalikan dirinya dalam berbagai keadaan. Saya teringat seorang bapak yang dulunya mudah marah. Hal kecil bisa membuatnya emosi dan itu sering memengaruhi hubungan dengan orang di sekitarnya. Namun setelah ia mulai rutin berpuasa, perlahan sikapnya berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijak dalam berbicara, dan lebih mampu menahan diri. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa puasa bukan hanya ibadah sesaat, tapi latihan jangka panjang. Ia membentuk karakter kita, memperbaiki sikap kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Ya, tidak hanya itu, puasa juga melatih kita untuk tidak terlalu bergantung pada dunia. Kita belajar menahan keinginan, belajar merasa cukup, dan belajar mensyukuri apa yang kita miliki. Bapak dan Ibu, dampak ini mungkin tidak langsung terasa dalam 1 atau 2 hari. Tapi jika kita konsisten, perlahan kita akan merasakannya. Hidup menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih tenang, dan pikiran menjadi lebih jernih. Kadang kita ingin berubah tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Padahal Allah sudah memberikan jalan yang sederhana. Salah satunya melalui puasa sunnah seperti hari Kamis. Bapak dan Ibu, jangan tunggu sampai hidup terasa berat baru kita berubah. Mulailah dari sekarang, dari amalan kecil yang bisa kita lakukan. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan dalam kebaikan, agar setiap langkah kecil yang kita ambil menjadi jalan perubahan besar dalam hidup kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hal yang sering tidak kita sadari, bahwa amalan kecil yang kita lakukan hari ini bisa membawa dampak besar dalam kehidupan kita ke depan. Ini tentang saya, tentang masa ketika saya menganggap puasa sunnah sebagai hal biasa, tanpa memahami bahwa ia bisa mengubah cara hidup saya perlahan. Bapak dan Ibu, ketika seseorang mulai membiasakan diri berpuasa, ada perubahan yang terjadi tanpa disadari. Ia menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih mampu mengendalikan dirinya dalam berbagai keadaan. Saya teringat seorang bapak yang dulunya mudah marah. Hal kecil bisa membuatnya emosi dan itu sering memengaruhi hubungan dengan orang di sekitarnya. Namun setelah ia mulai rutin berpuasa, perlahan sikapnya berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijak dalam berbicara, dan lebih mampu menahan diri. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa puasa bukan hanya ibadah sesaat, tapi latihan jangka panjang. Ia membentuk karakter kita, memperbaiki sikap kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik.
Ya, tidak hanya itu, puasa juga melatih kita untuk tidak terlalu bergantung pada dunia. Kita belajar menahan keinginan, belajar merasa cukup, dan belajar mensyukuri apa yang kita miliki. Bapak dan Ibu, dampak ini mungkin tidak langsung terasa dalam 1 atau 2 hari. Tapi jika kita konsisten, perlahan kita akan merasakannya. Hidup menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih tenang, dan pikiran menjadi lebih jernih. Kadang kita ingin berubah tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Padahal Allah sudah memberikan jalan yang sederhana. Salah satunya melalui puasa sunnah seperti hari Kamis. Bapak dan Ibu, jangan tunggu sampai hidup terasa berat baru kita berubah. Mulailah dari sekarang, dari amalan kecil yang bisa kita lakukan. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan dalam kebaikan, agar setiap langkah kecil yang kita ambil menjadi jalan perubahan besar dalam hidup kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu perubahan yang paling dalam dari puasa sunnah yang jarang kita sadari, yaitu perubahan hubungan kita dengan Allah. Ini tentang saya. Tentang saat saya mulai merasakan bahwa ibadah bukan hanya kewajiban, tapi menjadi kebutuhan dalam hidup. Bapak dan Ibu, ketika kita berpuasa, kita tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, kita sedang melatih hati untuk lebih peka, lebih sadar, dan lebih dekat dengan Allah dalam setiap keadaan. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa sejak ia rutin berpuasa, ia merasa lebih mudah berdoa, hatinya lebih lembut, lebih khusyuk, dan lebih yakin bahwa Allah selalu mendengarkan. Bapak dan Ibu, disitulah letak keindahan yang sering tidak terlihat. Puasa membuat hati kita lebih hidup. Kita lebih mudah tersentuh, lebih mudah bersyukur, dan lebih mudah kembali kepada Allah. Kadang kita merasa doa kita jauh, terasa tidak didengar. Padahal bisa jadi hati kita yang belum siap. Hati yang masih penuh dengan dunia, penuh dengan kesibukan, hingga sulit merasakan kedekatan dengan Allah. Namun ketika kita berpuasa dengan niat yang tulus, perlahan hati itu dibersihkan. Kita menjadi lebih tenang, lebih yakin, dan lebih dekat dengan Allah tanpa harus dipaksa. Bapak dan Ibu, kedekatan ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari di luar. Ia tumbuh dari dalam hati, dari ibadah yang kita jaga dengan konsisten. Dan ketika kita sudah merasakannya, hidup kita akan terasa berbeda. Kita tidak lagi mudah gelisah, tidak lagi merasa kosong, dan tidak lagi merasa sendirian. Tuh siapa dan bari boy. Mungkin kita tidak langsung merasakan perubahan besar, tapi percayalah, setiap puasa yang kita jalani dengan ikhlas sedang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan untuk menjaga ibadah, agar hati kita selalu hidup dan dekat dengan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu perasaan yang paling berat dalam hidup ini, yaitu penyesalan karena melewatkan kesempatan kebaikan. Ini tentang saya, tentang saat saya menyadari bahwa ada banyak peluang pahala yang sebenarnya dekat, tapi terlewat begitu saja tanpa kita sadari. Bapak dan Ibu, kita sering menunda ibadah dengan alasan masih ada waktu. Kita berkata dalam hati, nanti saja, besok saja, atau ketika sudah lebih siap. Tapi tanpa kita sadari, waktu terus berjalan, dan kesempatan itu tidak selalu datang kembali. Saya teringat seorang bapak yang pernah berkata bahwa ia menyesal karena dulu sering melewatkan puasa sunnah. Ia merasa sehat, merasa kuat, tapi tidak memanfaatkan waktunya. Ketika usianya bertambah dan kondisi tidak lagi sama, ia mulai merasakan betapa berharganya kesempatan yang dulu ia abaikan. Bapak dan Ibu, dari situlah kita belajar bahwa kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Hari ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan, masih diberi waktu, tapi kita tidak tahu bagaimana keadaan kita di hari esok. Puasa Kamis yang datang besok adalah salah satu kesempatan itu. Terlihat sederhana, tapi menyimpan pahala yang besar. Dan yang lebih penting, ini adalah tanda bahwa Allah masih memberi kita peluang untuk mendekat kepadanya. Bapak dan Ibu, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena kita menunda sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan hari ini. Tidak harus sempurna, tidak harus berat, yang penting kita mau memulai. Kadang kita merasa ibadah itu berat, tapi jika kita renungkan, yang berat bukan ibadahnya, tapi niat kita yang belum kuat. Ketika hati sudah tergerak, langkah kita akan menjadi lebih ringan. Bapak dan Ibu, bayangkan jika suatu saat kita mengingat hari ini.
Apakah kita akan bersyukur karena telah mengambil kesempatan atau menyesal karena telah melewatkannya? Mari kita pilih untuk tidak menyesal. Mari kita ambil kesempatan ini dengan hati yang tulus, karena setiap kebaikan yang kita lakukan hari ini akan menjadi penolong kita di masa depan. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan agar kita tidak terlambat dalam berbuat kebaikan dan tidak menyesal karena kesempatan yang terlewat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kita tidak hanya diajak untuk memahami, tapi juga untuk memutuskan. Ya, ini tentang saya, tentang momen ketika saya tidak lagi hanya mendengar nasihat, tapi mulai bertanya pada diri sendiri, apakah saya akan berubah atau tetap seperti biasa? Bapak dan Ibu, seringkali kita tersentuh saat mendengar kebaikan, hati kita bergerak, niat kita muncul. Tapi sayangnya, setelah itu kita kembali lupa, kembali pada kebiasaan lama, dan akhirnya tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Saya teringat seorang ibu yang berkata bahwa setiap kali ia mendengar nasihat, ia merasa ingin menjadi lebih baik. Tapi beberapa hari kemudian, ia kembali seperti sebelumnya. Hingga suatu hari ia berkata pada dirinya sendiri, kali ini saya tidak ingin hanya merasa, tapi ingin benar-benar melakukan. Bapak dan Ibu, perubahan tidak terjadi karena kita tahu, tapi karena kita memulai. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu siap sepenuhnya. Karena jika kita terus menunggu, kita tidak akan pernah benar-benar melangkah. Puasa Kamis yang datang besok adalah langkah kecil yang bisa kita ambil. Tidak perlu banyak, tidak perlu berat. Cukup satu hari dengan niat yang tulus karena Allah. Dari situlah perubahan bisa dimulai. Nah, Bapak dan Ibu, niat adalah awal dari segalanya. Jika niat kita benar, maka Allah akan memudahkan jalan kita. Bahkan langkah yang terasa berat pun akan menjadi ringan ketika hati kita sudah siap. Kadang kita takut tidak kuat, takut tidak mampu, atau takut tidak konsisten. Tapi semua itu tidak perlu terlalu kita pikirkan. Yang penting adalah kita mulai dulu. Karena dari satu langkah kecil, Allah bisa membuka banyak jalan kebaikan. Bapak dan Ibu, jangan biarkan kesempatan ini hanya lewat sebagai pengetahuan. Jadikan ini sebagai titik perubahan. Mungkin kecil tapi sangat berarti. Mari kita niatkan bersama dari sekarang. Dalam hati kita dengan penuh keikhlasan, kita katakan bahwa besok kita ingin berpuasa karena Allah. Bukan karena orang lain, bukan karena kebiasaan, tapi karena kita ingin lebih dekat kepadanya. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling menguatkan untuk tidak hanya mendengar kebaikan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di titik ini kita tidak lagi hanya berbicara tentang puasa, tapi tentang pilihan hidup yang kita ambil setiap hari. Ini tentang saya, tentang kesadaran yang datang perlahan bahwa hidup ini dipenuhi dengan kesempatan kecil yang menentukan arah kita ke depan. Bapak dan Ibu, seringkali kita menunggu sesuatu yang besar untuk berubah. Kita menunggu waktu yang tepat, kondisi yang lebih baik, atau keadaan yang lebih mendukung. Padahal perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Puasa Kamis yang datang besok adalah salah satu langkah kecil itu. Terlihat sederhana, hanya menahan lapar dan haus. Tapi di balik itu ada niat, ada usaha, dan ada keinginan untuk lebih dekat kepada Allah. Saya teringat seorang bapak yang berkata bahwa hidupnya tidak langsung berubah setelah ia mulai berpuasa. Masalah masih ada, kesulitan masih datang. Tapi satu hal yang ia rasakan, hatinya menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi mudah putus asa, tidak lagi mudah menyerah. Bapak dan Ibu, disitulah letak kekuatan dari ibadah. Ia tidak selalu mengubah keadaan di luar, tapi mengubah keadaan di dalam diri kita. Dan ketika hati kita kuat, kita akan lebih mampu menghadapi apapun yang terjadi. Ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa setiap kesempatan yang Allah berikan adalah bentuk kasih sayangnya, termasuk kesempatan untuk berpuasa besok. Itu adalah tanda bahwa Allah masih mengingat kita, masih memanggil kita untuk kembali mendekat. Bapak dan Ibu, jangan anggap ini hal kecil. Karena bisa jadi dari satu hari puasa ini, Allah membuka pintu kebaikan yang lebih besar dalam hidup kita. Pintu rezeki, pintu ketenangan, dan pintu keberkahan yang selama ini kita harapkan. Kita tidak tahu amalan mana yang akan menjadi penolong kita di akhirat. Bisa jadi bukan amalan besar yang kita banggakan, tapi amalan kecil yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan.
Bapak dan Ibu, bayangkan jika besok kita benar-benar menjalankan puasa dengan hati yang tulus. Sejak pagi hingga sore, kita menjaga diri, menjaga lisan, dan menjaga hati. Betapa indahnya hari itu di sisi Allah. Mari kita yakinkan hati kita, jangan ragu, jangan tunda, karena kesempatan ini belum tentu datang lagi dengan keadaan yang sama. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan agar kita tidak melewatkan peluang kebaikan yang Allah berikan, sekecil apapun itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika kita renungkan kembali perjalanan yang telah kita lalui bersama, ada satu pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Bahwa dalam hidup ini, Allah sering memberikan kita kesempatan dalam bentuk yang sederhana. Tidak selalu besar, tidak selalu terlihat istimewa, tapi memiliki nilai yang sangat tinggi di sisinya. Ini tentang saya, tentang kesadaran yang datang bahwa kebaikan itu sering hadir dalam bentuk yang tidak kita duga. Bapak dan Ibu, puasa Kamis yang bertepatan dengan 20 Syawal ini bukan sekadar ibadah biasa, ia adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mendekat kepada Allah, dan untuk menambah pahala tanpa harus menunggu sesuatu yang besar. Kita telah memahami bersama keutamaannya. Amal yang diangkat kepada Allah, pahala puasa yang dilipat gandakan di bulan Syawal, ketenangan hati yang hadir dari ibadah, hingga perubahan dalam diri yang perlahan terasa. Semua itu adalah hadiah yang Allah siapkan bagi hambanya yang mau melangkah. Bapak dan Ibu, mungkin kita tidak sempurna, mungkin kita masih sering lalai, masih sering menunda, dan masih sering merasa berat untuk memulai, tapi tidak apa-apa, karena Allah tidak menilai kesempurnaan kita, tapi melihat usaha kita. Yang terpenting adalah kita tidak melewatkan kesempatan ini begitu saja, karena bisa jadi dari satu hari puasa ini, Allah membuka jalan kebaikan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mari kita niatkan bersama. Dengan hati yang tulus, kita berjanji pada diri kita sendiri bahwa besok kita akan berpuasa karena Allah. Bukan karena kebiasaan, bukan karena orang lain, tapi karena kita ingin lebih dekat kepadanya. Bapak dan Ibu, jika nasihat ini terasa menyentuh hati, jangan simpan sendiri. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling menguatkan dalam setiap langkah kehidupan. Tuliskan, "Ya Allah, kuatkan aku untuk berpuasa dan mendekat kepadamu" di kolom komentar sebagai doa untuk diri kita dan saudara kita. Ya, dan jangan lupa, subscribe agar kita terus mendapatkan nasihat yang menenangkan hati dan penuh makna. Mari kita berjalan bersama hingga setiap langkah kecil yang kita ambil menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih berkah, hati yang lebih tenang, dan kedekatan yang lebih indah dengan Allah.